Hai Sobat Petualang, di video kali ini saya akan merangkum beberapa hewan yang mungkin sekarang ini sulit sekali ditemukan di tahun ini ya teman-teman. Dan mungkin juga ada dari beberapa kalian dahulu pernah berjumpa dengan hewan-hewan tersebut. Langsung saja mari kita simak videonya. Hewan yang sulit kita temukan sekarang yang pertama adalah kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan serangga yang termasuk dalam keluarga Lampyridae. Mereka dikenal dengan kemampuan untuk menghasilkan cahaya yang disebut bioluminesensi dari bagian tubuh mereka. Cahaya ini dipancarkan oleh organ khusus yang disebut fotogenik yang terletak di bagian perut mereka. Kunang-kunang menggunakan cahaya ini sebagai cara untuk berkomunikasi, terutama dalam proses perkawinan atau pengembangbiakan. Mereka umumnya ditemukan di daerah yang lembab atau di daerah pertanian. Kebanyakan kunang-kunang aktif di malam hari, maka tak jarang orang melihat mereka di masa sekarang ini. Di tahun 2024 ini sangat langka sekali ya ada kunang-kunang. Bahkan di beberapa wilayah hewan ini pun sudah punah. Hayo, siapa dari teman-teman yang masih bisa melihat kunang-kunang di tahun 2024 ini ya? Balas di kolom komentar dan di mana daerah kalian yang bisa melihat kunang-kunang. Hewan langka selanjutnya yaitu kumbang tanduk. Kumbang tanduk adalah jenis serangga yang termasuk dalam famili Scarabaeidae. Mereka dikenal kumbang tanduk karena sang jantan memiliki tanduk. Tanduk itu digunakan dalam berkompetensi memperebutkan betina untuk menarik perhatian mereka. Panjang tanduk pada kumbang tanduk bervariasi ya teman-teman, tergantung dari jenis spesiesnya, begitu juga dengan corak dan warna dan ukurannya juga ya. Itu semua tergantung dari jenis spesiesnya mereka. Dahulu mereka dianggap hama bagi tanaman pertanian karena populasinya yang begitu banyak. Tapi sekarang kumbang tanduk ini sudah sangat sulit sekali ditemukan di sekitar kita teman-teman. Jadi rindu masa kecil ya ketika kumbang tanduk itu kita jadikan mainan sehari-hari. Nah, coba sebutkan di daerah kalian di mana yang masih banyak sekali kumbang tanduk. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah cicak terbang. Wow, kedengarannya mengerikan ya. Cicak yang nggak terbang aja menggelikan ya teman-teman, apalagi yang terbang. Hewan yang disebut cicak terbang sebenarnya ada kelompok reptil yang disebut dengan Draco atau kadal terbang. Sebenarnya mereka ini bukanlah cicak, hanya saja penampilan dan ukurannya yang sedikit mirip yang membuat mereka disebut cicak. Hewan ini termasuk dalam famili Agamidae yang biasanya sering kita temukan di pekarangan belakang rumah, kebun, serta hutan. Mereka sebenarnya tidak bisa terbang loh teman-teman. Mereka ini hanya mampu meluncur dengan menggunakan sayap kulit yang melekat di bagian samping badan mereka. Bukannya menggerakkan sayapnya seperti burung ya teman-teman. Untuk sekarang ini habitat dari hewan ini sudah sulit sekali ditemukan. Dulu untuk menemukan hewan ini kita hanya perlu pergi ke kebun di pinggiran kota atau di belakang rumah yang masih banyak pepohonan. Namun sekarang sepertinya sudah hilang habitatnya. Dan mungkin di beberapa daerah hewan ini masih banyak ya teman-teman, atau mungkin di daerah kalian juga masih banyak. Tulis di kolom komentar ya jika di daerah kalian masih banyak. Hewan langka berikutnya yaitu ketam kelapa atau banyak yang bilang juga ketam kenari. Ketam kelapa atau banyak yang menyebut kelomang raksasa atau ketam kenari adalah hewan dari famili Crustaceae terbesar di dunia. Disebut juga ketam kelapa karena dikenal dengan kebiasaannya yang suka memakan buah kelapa. Salah satu ciri yang mencolok dari ketam kelapa adalah ukuran tubuhnya yang sangat besar. Ketam kelapa ini dapat tumbuh dan memiliki panjang sekitar 40 cm dan berat sampai 4 kg. Ketam kelapa biasanya ditemukan di wilayah tropis Samudra Hindia dan Pasifik, dan juga dahulu kala banyak sekali di negara kita Indonesia. Ketam kelapa sebenarnya tidak hanya memakan kelapa, melainkan hewan ini juga bisa memakan tumbuhan, serangga, bahkan hewan yang mati. Hewan ini meskipun besar dan kuat, mereka juga rentan terhadap pemburuan dan penangkapan oleh manusia untuk dijadikan makanan atau sebagai objek koleksi. Makanya populasi mereka sangat terancam, dan di tahun 2024 ini sudah sangat sulit sekali menemukan hewan ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang berada di pinggiran pantai atau bermain di pulau menemukan ketam kelapa, tolong dijaga ya teman-teman karena hewan ini sangat menarik dan unik.
Dan hewan selanjutnya yaitu terenggiling atau tringgiling. Terenggiling merupakan hewan mamalia yang terkenal dengan sisiknya yang keras. Dan jika kita tangkap atau kita sentuh, hewan unik dan lucu ini langsung menggilingkan badannya seperti bola. Hewan ini dulunya banyak sekali ditemukan di masyarakat, di perkebunan ya terutama. Bahkan tak jarang juga hewan ini mampir ke pekarangan rumah. Tapi sekarang hewan ini sudah sangat sulit kita temukan teman-teman. Terlebih lagi hewan ini juga sangat rentan terhadap pemburuan dan perdagangan liar. Maka dari itu hewan ini termasuk hewan yang paling dilindungi oleh undang-undang di negara kita ini, Indonesia. Mungkin di tahun 2024 ini hewan ini masih bisa kita temui, hanya saja kita harus berjalan lebih jauh ke dalam hutan teman-teman. Dan jika teman-teman masih menemukan hewan ini, tolong diam-diam dan dijaga ya, dan biarkan dia hidup bebas. Deretan hewan yang sulit kita temukan berikutnya adalah capung macan besar. Untuk capung itu merupakan serangga yang tak lazim dan masih banyak sampai sekarang. Namun untuk capung macan saat ini sudah tidak bisa kita temukan lagi ya teman-teman. Disebut capung macan yaitu tubuhnya yang loreng-loreng seperti macan atau harimau, dan juga ukurannya yang lebih besar dari jenis capung yang lain. Dan itu membuat serangga ini layak menyandang nama capung macan. Dulu kita sering menjumpai capung ini di ladang atau di persawahan yang habitatnya kebanyakan dekat dengan perairan. Namun untuk sekarang capung macan ini serasa hilang bagai ditelan macan ya teman-teman. Coba sebutkan di daerah kalian di kolom komentar yang masih banyak sekali capung macan besar ya teman-teman. Nah, itulah deretan hewan-hewan yang sekarang sudah sulit kita temukan ya teman-teman. Jika kalian menemukan salah satu dari hewan tersebut, berarti daerah kalian masih terjaga ekosistemnya. Mungkin jika di daerah kalian masih ada hewan-hewan langka lainnya yang tidak saya sebutkan di daftar tersebut, coba tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga kita semua senantiasa menjaga alam agar kita tetap terjaga dan alam itu agar tetap indah ya kawan-kawan. Dan kata terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami selalu semangat memberikan ulasan-ulasan dan video-video kegiatan kami tentang alam. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam petualang.